Alasannya apa? Mengingat Pondok Pesantren Al-Hujjah hingga saat ini belum terdaftar di Kemenak Kota Probolinggo, alias belum memiliki izin. Apakah boleh pondok pesantren yang tak punya izin mengadakan keramaian atau pengajian? Jelas Ismail. Bunyinya Pondok Pesantren Al-Hujjah. Ternyata tadi sama Kemendak disampaikan di depan Polres tidak berizin. Malu kamu ngaku-ngaku punya pondok, dah tahunya pondoknya tidak berizin. Ya Allah, kalau TPQ ya bilang TPQ gini. Saya tahu, saya juga tetanggamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Mutuda ya, saya akan bacakan buat Anda saudara-saudaraku sekalian. Situs berita ini nanti linknya kami taruh di kolom deskripsi ya, yang ditayangkan pada Rabu 15 Januari berarti kemarin. Dari video ini dibuat 2025. Polres Probolinggo Kota belum bersikap. Persatuan Wali Songo Laskar Sabilillah tolak pengajian umum. Nah, di sini cukup rinci. Polres Probolinggo Kota belum menentukan sikap soal permintaan izin pengajian yang diajukan panitia pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj dan Haul di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Padahal pelaksanaannya tinggal 4 hari lagi, yakni Minggu 19 Januari 2025 pagi hingga malam hari. Alasannya Polres Probolinggo Kota masih akan mempertimbangkan seluruh saran dan masukan saat rapat koordinasi atau rakor. Rakor mengambil tempat di ruang Rupatama Polres Probolinggo Kota Rabu 15 Januari 2005 dan seterusnya ya. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Polres. Wah, luar biasa ini. Turut hadir PCNU, Ansor, Banser, Panitia Penyelenggara, dan Ormas Persatuan Wali Songo Indonesia. Mungkin ini maksud adalah Perjuangan Wali Songo Probolinggo Raya. Rakor berlangsung tegang namun tetap kondusif hingga acara berakhir. Jajaran Polres Probolinggo Kota, Koramil Kota, Dishub, Satpol PP tidak mempermasalahkan acara tersebut digelar asal tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban alias kondusif. Acara rakor mulai tegang saat panitia penyelenggara menyebut akan melibatkan Banser dan Ansor. Saya ulangi, acara rakor mulai tegang saat panitia penyelenggara menyebut akan melibatkan Banser dan Ansor. Spontan Ketua Ansor Kota Probolinggo, yakni Salamul Huda yang hadir di acara itu angkat bicara. Kapan sampean menghubungi kami? Saya sebagai Ketua Ansor tidak pernah dihubungi. Tegas Salam. Bahkan pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengaku tidak tahu acara yang dihadiri. Ada undangan, ya saya hadiri. Apa yang akan dibahas kami belum tahu. Kok sampean mencatut ya kan? Kok sampean mencatut Banser dan Ansor? Tambah Salam kepada panitia. Terhadap acara pengajian, Salam tidak bersikap dan memilih netral. Ia menyerahkan sepenuhnya ke PCNU Kota Probolinggo sesuai aturan. Soal ini urusan PCNU, kami tegak lurus pada pimpinan kami, ujar Salam. Sementara itu, Ketua PW LS Probolinggo Raya Ismail Rahmat SPDI dengan tegas menolak acara tersebut. Ia meminta agar pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj yang akan digelar di PP Al-Hujjah tidak diselenggarakan alias tidak diberi izin. Alasannya apa? Mengingat Pondok Pesantren Al-Hujjah hingga saat ini belum terdaftar di Kemenak Kota Probolinggo alias belum memiliki izin. Apakah boleh pondok pesantren yang tak punya izin mengadakan keramaian atau pengajian? Jelas Ismail. Selain itu, perbuatan pengasuh PP Al-Hujjah, berarti Mas Wafi inilah pemimpin pesantren Al-Hujjah itu ya, yang kontroversial juga patut menjadi pertimbangan Polres Probolinggo Kota. Disebutkan yang bersangkutan pernah memframing di media sosial tentang pimpinan pusat LISS, maksudnya PWI LS ya. Kemudian pada bagian berikutnya kata-katanya begini ya, kata-katanya begini.
Hati-hati guys, Kiai Iman pembenci cucu Rasulullah datang di Probolinggo. Postingannya sudah saya simpan dan sekarang telah dihapus oleh yang bersangkutan, jelas Ismail. Artinya bahwa Mas Wafi sendiri ini ya perbuatannya seperti ini diantaranya ya. Artinya kerap memprovokasi. Maka dikhawatirkan mungkin acara pengajiannya yang bertajuk Hall itu dan Isra Mi'raj berbau seperti ini lebih baik tidak diizinkan. Kurang lebih seperti itu ya. Framing kebencian seperti itu, lanjut Ismail, dilakukan saat PWILS mengadakan pengajian. Framing yang diupload Juli tahun lalu itu sebagai tanda atau bukti kebencian terhadap kelompok lain. Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyebut kalau narasumber atau penceramah yang diundang oleh PP Al-Hujjah hampir seluruhnya dari klan Ba'alwi. Mereka mengaku atau mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal klaim tersebut tidak terbukti secara ilmiah. Klan Ba'alwi lebih lanjut Ismail mengungkapkan kalau berfatwa atau berdakwah di panggung-panggung pengajian kerap kali mengubah sejarah bangsa Indonesia. Ini perlu dipertimbangkan oleh Polresta. Kami tidak pernah menolak pengajian atau bentuk apapun asal isinya sesuai Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas, kata Ismail. Ini yang penting ya, jadi tidak menolak hal Pak Wafi. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain berkenaan dengan sikap panjenengan, juga dengan penceramah-penceramah yang panjenengan undang, kan begitu ya. Sedangkan Muhammad Taufik, Ketua MUI Kecamatan Kademangan, yang juga kabak pontren di Kemenak Kota Probolinggo, amat keberatan jika Pondok Pesantren Al-Hujjah digunakan sebagai tempat pengajian umum. Sebab dari 34 pondok pesantren yang ada di wilayah Kota Probolinggo, PP Al-Hujjah tidak tercatat di kantor Kemenak alias belum ada izin operasionalnya. Al-Hujjah mengatasnamakan pondok pesantren itu sudah salah. Ada 5 syarat untuk disebut pondok pesantren, jelas Taufik. Pertama, memiliki pengasuh. Pengasuhnya Mas Wafi itu Pak. Sarana ibadah, saya nggak tahu. Ada kegiatan belajar mengajar, saya juga nggak tahu. Ada santri atau siswa, dan yang lebih penting memiliki izin operasional. Ini kebohongan publik untuk menjadi pondok pesantren. Paling tidak 28 syarat atau item harus dipenuhi. Ada yayasan yang berbadan hukum. Pesantren ini jelas tidak punya, tegasnya. Oh, malah ternyata menurut Pak Ketua MUI Kecamatan setempat ini, apa yang disampaikan berkenaan dengan pesantren Al-Hujjah ini kebohongan publik ya. Mohon diberikan penjelasan lebih lanjut. Sementara itu, Bendahara PWILS Probolinggo mungkin ya, mempertanyakan pemandu acara yang mengaku dari perwakilan panitia penyelenggara pengajian umum karena pria yang belakangan diketahui bernama Muhammad Sofi tersebut mengenakan pakaian putih, celana hitam, beratribut korpri, dan logo Pemkot Kota Probolinggo. Waduh, ada-ada aja ini. Sampean siapa kok datang ke sini memakai seragam Pemkot? Sampean duduk di depan ini sebagai perwakilan atau ketua panitia? Kok berseragam Pemkot? Apa acara ini didanai oleh APBD Pemkot Probolinggo? Tanya Solehuddin, Bendahara PWILS. Mendapat pertanyaan itu, Muhammad Sofi menjawab kalau dirinya di depan sebagai perwakilan dari panitia pengajian umum. Saya duduk di depan ini ditugasi untuk mempresentasikan acara pengajian. Saya berseragam karena tadi malam tidak tidur sampai jam 3. Jadi kesini terburu-buru, katanya singkat. Enggak ganti baju gitu bos. Dan inti dari semua yang kami sampaikan, saudara-saudaraku sekalian, bahwa Mas Wafi dari videonya itu menurut saya adalah satu framing juga atau playing victim gitu ya, bahwa dikesankan seolah-olah mau ngeholi ibunya nggak boleh oleh PWILS. Ini yang harus menjadi catatan. Sebenarnya saya selaku bendahara PWI Probolinggo Raya males menanggapi, sangat males. Apalagi beberapa video-video yang disebarkan di Facebooknya atau di TikToknya Wafi, ujung-ujungnya dihapus sendiri. Ya, kemarin saya melihat videonya itu Wafi bikin playing victim, bahwasanya ada bannernya yang disobek lah. Setelah saya tanyakan ke orangnya, di mana lokasinya? Di Kademangan katanya, perempatan Kademangan. Tadi pagi saya cek ke sana, ternyata tidak ada videonya. Ya, ternyata tidak ada apa-apa.
artinya dia bohong gitu, hoax ya, berbicara bohong ya. Kalau ini dikasih gelar Al-Kadzab, tukang bohong. Terus tadi juga menyampaikan narasi yang begitu heboh kayaknya, tapi tidak menarik. Apa ya? Bilang PWI ngemis-ngemis kepada Polres untuk datang ke acara di Polres itu, koordinasi terkait acara haul di rumahnya. Udah ngapain ngemis-ngemis? Kita diundang. Ya, ngapain ngemis-ngemis, kita diundang kok. Undangannya ada itu. Terus yang kedua, ya, selanjutnya yang kedua, kalau melihat isi dari banner yang ada di jalan-jalan itu, loh, yang ngemis siapa? Kamu yang ngemis, gitu. Wafi yang ngemis. Di situ disebutkan salurkan donasi terbaikmu. Ya. Tapi sekarang sudah ditutup lakban. Kenapa malu tah ngemis di pinggir jalan gitu? Gimana ya? Haulnya orang tuanya sendiri, katanya di pondok, tapi pondoknya tidak berizin. Malu gini loh. Jadi jangan bikin narasi-narasi yang tidak sebenarnya di lapangan, di framing, terus membuat kegaduhan. Kita tidak suka bikin-bikin gaduh. Kita tidak menolak pengajiannya. Siapa yang nolak pengajiannya? Kan ini kan runtutan masalah dari kamu sendiri. Begini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah bulan Juli tahun 2024 kemarin kami PWI LS mengadakan pelantikan di Probolinggo, tempatnya di Kebonsari, juga haul Wali Songo, juga santunan kepada 150 anak yatim beserta janda. Wafi bikin provokasi di Facebooknya itu, ya awas guys, Gang Imat sudah nyampe Probolinggo. Bikin provokasi itu kepada masyarakat itu. Padahal kita tujuannya jelas, ada haul di situ, haul Wali Songo, terus santunan anak yatim dan janda beserta pelantikan PWLS. Dan pelantikannya ini bukan abal-abal, ya, kita resmi, ya, kita resmi juga sudah keluar suratnya dari dari Kesbang Polinmas. Jadi bukan organisasi abal-abal ya, bukan. Terus ini kayaknya barusan Wafi ini bikin framing lagi, ya, dengan menyebut gelar syarif kamu tidak diakui oleh ulama. Yang butuh pengakuan siapa? Yang ngaku cucu-cucu Nabi siapa? Yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi siapa? Gitu loh. Ngajak debat juga, wah hebat, seperti seolah-olah paling pintar sedunia gini. Paling pintar sedunia, yang nyatanya tidak pintar gini loh. Ngajak debat di rumah katanya, saya siapin kopi, ayo kita debat di rumah, bawa kitabnya. Kok seolah-olah paling ahli kitab gini ya. Terus ngapain debat di rumahmu, ngapain gini loh? Buang-buang waktu aja, pekerjaan kita banyak. Ngapain mendebatkan hal yang tidak penting? Ya silahkan sudah. Yang diperdebatkan adalah ya, nasabnya orang lain. Pengajian. Kalau nasabnya kamu mau diperdebatkan, ayo. Kok nasabnya Habib yang diperdebatkan ya. Ngapain gitu loh? Bunyinya kamu apanya Pondok Habib? Pesantren Al-Hujjah. Mikir pakai otak. Tadi sama Kemendak disampaikan di depan Polres. Tidak tahu cara berpikirnya orang-orang seperti ini gimana. Pondok, tidak tahunya pondoknya tidak berizin, ya Allah. Kalau TPQ ya bilang TPQ gini loh. Saya tahu, saya juga tetanggamu. Rumah saya di selatan, rumahmu perumahan Triwung Kidul Indah. Nama saya Solehudin, yang di Facebook dikasih gelar syarif itu. Cuma ngapain ngaku-ngaku gitu. Biarkan aja sudah, urusanmu silahkan selesaikan di Polres. Besok kamu kan dipanggil di Polres.